Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afiani, saya dari PGSBD semester 3. Di sini saya akan menyelesaikan tugas IPS dari dosen Ibu Iyong Mastio MPD selaku dosen pengangku mata kuliah konsep dasar IPA. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang cahaya. Apakah ada yang tahu apa sih cahaya itu? Pasti sudah tidak asing kan dengan kata cahaya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang cahaya. Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 cm. Pada bidang fisika ini, cahaya adalah radiasi elektromagnetik baik dengan panjang gelombang kasat mata maupun yang tidak. Selain itu, cahaya adalah paket partikel yang disebut foton, dan cahaya juga memiliki sifat-sifat. Apakah ada yang tahu apa sih sifat-sifat cahaya itu? Nah, di sini ada beberapa sifat-sifat cahaya yang dimana di situ dapat merambat lurus, dapat dipantulkan atau refleksi, dan yang selanjutnya dapat menembus benda bening, dapat mengalami interferensi, dapat dibiasakan atau dibelokkan refraksi ya. Dan cahaya juga, sifat-sifat cahaya juga dapat diuraikan atau diskresi, dapat mengalami difraksi atau pelenturan, dan yang terakhir dapat mengalami polarisasi. Dan berdasarkan sumbernya, cahaya dibedakan menjadi 2 macam. Apakah ada yang tahu apa sih itu dibedakannya? Nah, ada 2 macam, yaitu cahaya yang berasal dari benda itu sendiri dan cahaya yang memancar dari benda akibat pantulan cahaya pada permukaan benda tersebut. Dan yang paling fundamental, cahaya itu berasal dari kuantum Leak kali. Contohnya, cahaya dari dioda atau berasal dari reaksi fusi hidrogen, dan contohnya bintang, matahari, dan lain-lain. Dan contohnya itu ketika malam hari pasti ada bintang-bintang dan bulan-bulan yang menyinari bumi, dan ketika siang hari ada matahari. Dan kalau diambil dari elektroniknya, bisa diambil dari lampu, dan lilin juga bisa memancarkan cahaya. Dan selanjutnya, pengaruh keberadaan cahaya terhadap proses penglihatan, yaitu dengan adanya cahaya kita dapat melihat indahnya ciptaan Tuhan, mulai dari wajah teman, berbagai jenis-jenis bunga. Dengan adanya cahaya, kita bisa melihat berbagai macam yang ada di dunia, seperti kita melihat bunga-bunga tanaman, kita bisa mengenal teman-teman di sekitar kita dengan adanya cahaya. Ketika tidak ada cahaya, yang ada bakal ada kegelapan. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, cahaya adalah sinar atau terang yang berasal dari suatu yang bersinar seperti matahari, bulan, dan lampu dengan sinar, memungkinkan mata kita untuk menangkap bayangan benda-benda yang ada di sekitar kita. Itu yang disebut dengan cahaya. Dan contoh penerapan sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari, contohnya ada pemantulan cahaya, pemantulan permukaan melihat ke dasar permukaan kaca oleh cahaya. Contohnya ketika kita memancarkan kaca ke cahaya, pasti
ada pantulannya. Itulah yang disebut dengan cahaya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.